Estrogen. Nah, estrogen itu SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan narasumber, staf moderator dari staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan pada minggu ini adalah dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi dengan topik yang menarik yaitu follow up atau tata laksana endometriosis pasca operasi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama-tama yaitu hormat kami guru kita semuanya yaitu Profesor Dr. Samsul Hadi, spesialis obgyn konsultan, dan juga nanti yang akan berlaku sebagai narasumber yaitu yang pertama Dr. Jimmy Yanuarana, spesialis obgyn konsultan. Mungkin tadi kabar terakhir beliau mungkin akan mengikuti tapi sambil menyusul. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Muhammad Ardianta Widyanugraha, spesialis obgyn konsultan. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan diskusi kali ini selama 1 jam ke depan, karena topiknya sangat menarik tentang pelaksanaan atau pelayanan terutama endometriosis pasca operasi sehari-hari dengan memanfaatkan fitur Q&A atau juga bisa bertanya di kolom chat
atau juga lebih baik lagi bila mana berkenan misalnya untuk diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita melalui fitur raise hand nanti akan ditampilkan dan bisa diskusi secara live. Dan jangan lupa untuk mengakses halaman pelataran sehat atau LMS-nya hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen masih berhalangan untuk bisa memberikan sambutan, sehingga nanti kami persilakan langsung kepada Prof. Samsul Hadi untuk bisa membawakan acara. Mungkin nanti biasanya akan ada sedikit slide dari narasumber, baik mungkin terutamanya tadi Dr. Wiwit. Oke, kepada Prof. Samsul kami persilakan. Monggo Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini topik yang kita bicarakan atau kita diskusikan adalah mengenai endometriosis pasca operasi. Seperti diketahui, endometriosis itu penyakit yang misterius. Kita tidak pernah berani mengatakan bahwa endometriosis itu sembuh. Oleh karena itu, apa saja yang di follow up atau diobservasi atau dimonitoring endometriosis pasca operasi. Karena sulit bagi operator sehebat apapun untuk mengatakan operasinya itu bersih. Dan perlu follow up pasca operasi agar endometriosis ini jangan sampai keburu kambuh lagi, apalagi sampai ke tahap yang lebih berat. Monggo, silakan barangkali Dokter Jimmy atau Dokter Wiwit untuk memancing pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul pada masalah ini. Monggo, silakan. Dokter Jimmy dulu atau Dokter Wiwit dulu? Mungkin Dokter Wiwit dulu setelah itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya di sini ada guru saya Prof. Samsul, ada Prof. Jimmy yang sudah sekian ratus hari topiknya tentang follow up pasca operasi endometriosis. Saya mohon izin untuk share dulu nggih, Prof. Sampun kelihatan? Ampun, Dok. Sudah. Baik, seperti kita ketahui endometriosis ini adalah penyakit yang kronis. Tentunya sangat mempengaruhi kualitas hidup dan reproduksi. Seperti tadi sudah disampaikan dan pendahuluan oleh Prof. Samsul tadi, kita harus benar-benar berhati-hati karena tingkat kambuhannya tinggi, kemudian jangan sampai jatuh dalam kondisi yang berat, khususnya dalam kondisi fertilitas yang sulit untuk diperbaiki. Kemudian manajemennya memang harus komprehensif. Mungkin di sini kita fokus pada follow up pasca operasi. Sebagian memang seperti yang lain, evaluasi pasca operasi itu terkait kambuhan, kita evaluasi klinis secara berkala, kemudian pemeriksaan penunjang,
Mungkin kita hari ini fokusnya pada follow up terkait keluhan dan mungkin pada khusus seperti remaja maupun menopause. Karena memang waktunya hari ini kan tidak banyak. Baik, mungkin follow up di sini saya bagi mungkin untuk yang terkait keluhan, yang pertama terkait dengan keluhan nyeri. Nah, kalau tindakan pembedahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi keluhan nyeri, memang nyeri kalau kita lihat dari panduan dari X-ray memang sebuah rekomendasi. Rekomendasinya cukup kuat, sedang medisnya positif 2. Nah, kalau terapi pembedahannya ditujukan untuk terapi nyeri, disarankan untuk kemudian di sini untuk diberikan terapi hormonal pasca tindakan operasi. Jadi tidak tanpa terapi setelah operasi. Jadi operasi itu masih diikuti lagi dengan terapi hormonal. Nah, terapi hormonal apa yang mungkin bisa kita berikan untuk terapi operasi terkait dengan nyeri? Pilihannya cukup banyak. Kalau lini pertama di sini disebutkan itu COC, bisa COC secara oral, vaginal learning atau transdermal ini mungkin belum ada. Dan catatannya di sini pemberian COC-nya diberikan secara kontinu. Karena dengan kontinu dikatakan efektivitasnya akan lebih baik dibandingkan pemberian secara siklik. Kemudian pilihan lainnya dengan pemberian progestogen. Ini mungkin untuk yang POP itu mungkin tidak cukup banyak tersedia di pasaran, tapi LMG IUS mungkin untuk kota-kota besar mungkin lebih tersedia. Turisme juga sama, kontinu juga pemberiannya. Kemudian pilihan hormonal berikutnya agonis. Agonis ini kalau kita sesuai dengan panduannya X-ray sebagai pemberian lini kedua. Pertimbangan pemberian efek terapi setelah 20 minggu pemberian karena adanya risiko osteoporosis. Ada lagi sebenarnya genre antagonis yang di sini disebutkan, cuma mungkin saya pribadi belum pernah tahu preparatnya, berupa pil. Ini juga pilihan kedua dan agonis tadi diberikan efek setelah 20 minggu pemberian. Kemudian yang terakhir diberikan aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor ini ada catatannya karena terkait dengan efek pemberian jangka panjang, maka diberikan pada mereka-mereka yang khusus resisten terhadap pengobatan-pengobatan sebelumnya, entah baik itu dengan medikamentosa dan dengan pembedahan. Dan di sini tetap harus diberikan dengan kombinasi dengan pemberian obat yang lain. Ini salah satu contoh bagaimana pemberian hormonal pasca operasi dan tanpa pemberian hormonal. Ternyata disebutkan keluhan nyerinya menurun sangat signifikan. Kemudian follow up pasca operasi pada endometriosis dan keluhan infertilitas. Ini yang mungkin akan sering juga kita alami di praktek. Mungkin dulu kita sering mendengar bahwa setelah dilakukan operasi pasca operasi endometriosis, dulu sering kita dengar bahwa sering diberikan terapi hormonal. Namun kalau kita lihat panduan dari X-ray ini ternyata sudah berbeda. Sekarang terapi hormonal bukan lagi suatu opsi, bukan pilihan. Jadi rekomendasinya sekarang setelah dilakukan operasi endometriosis, kita jangan memberikan terapi supresi hormonal. Bahkan juga tidak direkomendasikan untuk pemberian obat-obat antiinflamasi. Amoxicillin juga tidak, ini anti TNF alpha, termasuk letrozole, kecuali kalau tujuannya untuk induksi ovulasi. Dan di sini disampaikan juga setelah pembedahan langsung dilakukan program hamil. Untuk pilihannya mungkin kita bisa melihat skor EFI, Endometrial Fertility Index, itu untuk kita pertimbangkan kira-kira pasien kedepannya dengan program hamil secara natural atau dengan assisted reproductive technology. Mungkin sedikit tentang EFI. Ini adalah skor prediktif untuk kemungkinan hamil pasca tindakan operasi. Kalau skornya ternyata buruk, ya mungkin kita arahkan untuk langsung ke PRB ya, teknologi berperbantu atau IVF ya. Tapi secara umum prinsipnya setelah operasi
perhatikan faktor usia, faktor lama fertilitas, kemudian cadangan ovarium, kemudian juga faktor pria ya. Nah, kemudian berikutnya yang kondisi khusus di sini remaja. Pada remaja, laparoskopi ini bisa dipertimbangkan jika pilihan diagnostik lainnya tidak ada atau jika pengobatan medisnya tidak berhasil. Nah, yang penting di sini direkomendasikan pada remaja setelah dilakukan tindakan operasi, yaitu dilakukan terapi hormonal pasca operasi. Di sini tujuan untuk menekan gangguan gejala. Dan ada catatan penting kalau endometriosis pada remaja ini. Harus diedukasi tentang potensi efek buruk endometriosis pada ovarium dan pembedahan terhadap cadangan ovariumnya, serta kemungkinan bagaimana kesuburan di masa depannya. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau kita bisa sekaligus memberikan edukasi tentang bagaimana melakukan fertility preservation di sini. Sehingga tadi yang disampaikan di awal, jangan sampai pasien ini jatuh dalam kondisi fertilitas yang berat atau tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian yang terakhir di sini follow up pasca operasi untuk pasien-pasien menopause. Nah, seperti yang disampaikan di awal juga, ternyata pada menopause itu juga ada endometriosis. Nah, di sini dibagi dua, menopause yang terjadi secara natural atau menopause atau terjadi mungkin sudah berbeda. Kalau menopause yang terjadi secara natural, rekomendasinya hanya pembedahan. Sekarang kita harus hati-hati, ada risiko malignansi di sini. Dan terapi setelah pembedahan disarankan pilihannya adalah aromat inhibitor karena kadar estrogennya sudah rendah, sehingga aromat inhibitor ini yang menjadi pilihan. Karena, salah satu dugaannya karena estrogennya kita didapatkan dari perifer. Kemudian untuk menopause yang terjadi karena pembedahan, yang penting adalah hindari pemberian estrogen only regimen. Karena di sini disebutkan dengan pemberian hanya terapi estrogen untuk HRT-nya atau untuk terapi keluhan menopause, disebutkan di sini dapat meningkatkan resiko terjadinya keganasan, jadi transformasi ke malignansi. Pilihannya adalah pemberian PKB kombinasi dan diberikan, kalau secara rekomendasinya diberikan sampai perkiraan sedikitnya menopause yang terjadi secara alami. Yang istilah terakhir resumenya, jadi follow up pasca operasi merupakan bagian krusial dari manajemen endometriosis. Tetap perlu dilakukan evaluasi klinis berkala, meskipun belum ada konsensus di sini bagaimana cara melakukan evaluasinya. Pemeriksaan penunjang, USG, transvaginal, MRI, dan CK125. CK125 ini bisa dijadikan pertimbangan untuk evaluasi kekambuhan, kemudian terapi secara komprehensif yang keluhan maupun kondisi khusus pasien untuk menekan lawan terapi, itu juga penting dipertimbangkan. Baik, terima kasih. Dan dari saya kembalikan ke Prof. Samsul. Monggo, Dr. Jimmy barangkali mau menambahkan apa yang telah diutarakan secara sistematis dan komprehensif oleh Dr. Wiwit tadi. Monggo, Pak Jimmy. Ya, baik, terima kasih, Prof. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, apa namanya? Mungkin bisa di slide, saya mungkin ada 4 slide mungkin cepat saja. Mohon di sharing gini. Ya, jadi apa namanya topik kali ini tadi kan sudah dijelaskan ya tentang follow up endometriosis ya. Tapi sebenarnya endometriosis itu tidak harus operasi ya. Artinya, Suaranya agak keras, Pak Jimmy. ya, sudah kedengaran suara saya? Sudah kedengar? Oke, baik. Sudah jelas ya suara saya ya? Jelas, dokter. Ya, baik. Oke, next slide mungkin. Ya, ini tadi sudah dijelaskan bahwa problem di endometriosis itu ya kambuh ya, karena memang endometriosis itu tidak pernah sembuh ya. Kistanya aja yang hilang, tapi endometriosisnya masih ada. Sehingga resiko kambuh itu 2 tahun pertama atau mungkin 3 tahun pertama mencapai 40-60%. Itu menjadi problem utama. Next berikutnya, baik kistanya maupun keluhannya. Nah, problemnya adalah kalau operasi beberapa kali, habis kista lagi, ya dioperasi lagi,
pasti orangnya tidak tambah subur, pasti tambah tidak subur dan berpotensi untuk terjadi menopause. Sehingga mungkin pendekatan operasi kedua, mungkin mindset kita yang tanam apa yang harus kita pahami, mungkin tujuan utamanya bukan untuk kesuburan, tapi untuk nyeri mungkin, dan mengurangi kekambuhan. Kecuali kalau kita bayi tabung untuk supaya meningkatkan akses folikel. Oke, next, berikutnya. Nah, ini penanganan secara umum endometriosis itu berdasarkan keluhan. Kalau nggak ada apa namanya, kalau keluhannya ada tiga, ada nyeri, ada kista, sama apa namanya infertilitas. Tadi saya jelaskan apa dari istri rekomendasinya kalau infertilitas, apakah eh, program hamil ataukah operasi kemudian dilanjutkan dengan program hamil tanpa melalui apa, terapi hormonal. Tapi kalau nyeri memang arahnya adalah terapi hormonal dulu first line-nya. Next, berikutnya. Nah ini, jadi ini rekomendasi tadi sudah ada yang baru dari ST, dari Dr. Wiwit. Ya, ini mungkin saya menekankan aja yang punyanya Hiveri. Ya, jadi yang penting apapun, baik itu kita memberikan terapi hormonal atau operasi, jangan terus dibiarkan apa, jangan dibiarkan pasiennya. Ya tetap harus kita follow up apa namanya dengan cara apa follow up-nya. Next berikutnya. Nah ini follow up-nya memang ya, nanti mungkin untuk diskusi ya, apakah keluhannya apa yang kita monitor. Ya, orangnya suruh kontrol terus disuruh ngapain, yang dievaluasi apa. Imaging apa yang kita evaluasi dari USG-nya. Biomarker, apakah ada biomarker tadi dokter Wiwit bilang apa salah satunya mungkin CA125 ya. Cuman mungkin bagaimana CA125 ini eh, sensitivitasnya terhadap endometriosis. Lalu targetnya apa? Kapan sih kita dikatakan, oh ini follow up-nya berhasil, oh ini follow up-nya nggak berhasil, ini Bu harus ada alternatif lain, misalnya seperti itu. Ya nanti mungkin ini untuk bahan diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, tadi sudah dilakukan presentasi secara komprehensif oleh Dr. Wiwit dan Dr. Jamie, sehingga apa kiranya permasalahan yang masih perlu dipertanyakan. Monggo. Baik, Prof. Saya izin membacakan pertanyaan pertama, nggih, Prof. Memiliki dari peserta bertanya mohon penjelasan terkait dosis back terapi dan berapa lama diberikan. Dan setelah itu apa dilanjutkan lagi terapi sebelumnya atau apakah ada pemeriksaan terlebih dahulu? Terima kasih, dokter. Monggo, silakan ditanggapi. Dr. Wiwit atau Dr. Jamie. Mungkin izin saya mau ditanya jadi Dr. Jimmy ya. Iya, Baik. Baik. Untuk pemberian dosis terapi back terapi ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari rekomendasi SPK tadi diberikan setelah tadi diberikan setelah 20 minggu pasca pemberian. Mungkin sedikit berbeda kalau biasanya kan 6 bulan, tapi kalau 20 minggu itu mungkin setelah 5 bulan. Nah, pemberian terapi untuk efek terapi itu cukup banyak sebenarnya. Tapi mungkin yang lebih mudah kita temui di pasaran mungkin norasisteron atau oral kontrasepsi combine ya. Jadi COC. Eh, Kalau COC mungkin akan lebih mudah dan lebih murah. Kalau COC mungkin yang seperti kayak mikroginon mungkin kan harganya pasti jauh jauh terjangkau. Nah, restoran mungkin lebih mahal dibandingkan COC. Untuk pemberiannya COC 1 kali 1 diberikan secara kontinu. Kemudian kalau restoran juga diberikan dengan dosis 5 mg per hari. Jadi sampai kapan diberikan belum ada studi yang menyebutkan, tapi yang disebutkan adalah mulai kapan diberikan. Jadi setelah 20 minggu pasca pemberian yang pertama. Terima kasih. Dr. Jimmy mau ya mungkin nambahin? izin menambahkan. Ya, oke, terus. Jadi mungkin istilahnya dulu supaya
tidak apa namanya supaya lebih jelas. Tadi kan yang ditanyakan efek terapi ya. Jadi mungkin secara umum terapi endometriosis itu untuk mencegah kekambuhan adalah terapi hormonal. Terapi hormonalnya apa tadi sudah jelaskan sama dokter apa Wiwit, yaitu bisa menggunakan progestin atau mungkin pil KB ya, atau mungkin yang lain misalnya generis agonis ya. Efek terapi ini sebenarnya ditujukan untuk memberikan terapi tambahan pada pasien-pasien yang diberikan generis agonis ya. Kalau apa kita memberikan generis agonis lebih dari 3 bulan, maka ada baiknya kita tambah dengan pil apa terapi ADBAC untuk mengurangi risiko penurunan bone density. Mungkin seperti itu. Pilihannya apa? Pilihannya satu mungkin bisa diberikan apa apa itu conjugated estrogen ya 0,625 bersamaan dengan eh, progestin ya. Cuman sarannya mungkin karena ini endometriosis ya, kan bukan untuk orang menopause ya, ini kan endometriosis, jadi pemberiannya jangan sekuensial ya, pemberiannya secara eh, monofasik ya, artinya bersamaan. Kalau kalau sekuensial itu artinya estrogen dulu, nanti 7 hari terakhir progestin. Nanti itu khawatirnya kita sudah susah-susah menekan endometriosis dengan apa itu dengan jenis agonis, kita kasih estrogen ya kan sama aja. Jadi akhirnya mungkin lebih baik kita berikan bersamaan. Tapi kalau bersamaan mungkin lebih efektif apa mungkin lebih praktis kita memberikan pil KB. Ya tadi sudah dijelaskan oleh dokter Wiwit bisa diberikan pil KB yang pada umumnya. Usahakan yang ludus. Ya mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu aja, Prof. Atur suwun. Barangkali ada pertanyaan lain. Baik Prof, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, niki jika pasien yang diduga menderita endometriosis dan masih belum akan menikah, apakah harus dilakukan pembedahan? Monggo, ditanggapi. Ya, baik. Eh, Pertanyaan yang baik ya. Kalau misalnya dia baru nikah atau belum nikah ya kan, artinya belum bikin punya anak dulu. Ya. Lalu kalau dia ada endometriosis, ada gejala endometriosis, apa harus dilakukan operasi? Ya, memang jawabannya sangat relatif ya. Tidak harus memang, tergantung. Tergantung apa? Tergantung banyak faktor sebenarnya. Disitulah pada orang endometriosis itu sebaiknya ya kita luangkan waktu untuk diskusi ya. Karena nanti mungkin kita jangan mengarahkan Bu harus operasi, Bu harus terapi hormonal. Nanti yang penting pasien paham kalau misalnya dioperasi risikonya apa, diberikan terapi hormonal risikonya apa. Mungkin seperti itu. Nah, tergantung apa tadi? Tergantung keluhannya. Keluhannya seberapa parah sih? Ada urgensi enggak? Urgensinya misalnya ada hidronefrosis kanan kiri ya. Ya mungkin ya memang urgent, ya nggak perlu ditunda. Kedua, misalnya kalau ada kista endometriosis, seberapa besar sih kistanya? Apa betul kistanya itu menyebabkan nyeri? Ya, kita jangan terpancing, jangan ter, jangan ter, apa, terpaku bahwa oh ada kista, kistanya kalau nggak dioperasi nggak nyeri. Ya, karena kista itu nggak menyebabkan nyeri. Ya, kista itu tidak menyebabkan nyeri endometriosis. Ya, bukan kista sendiri. Ya, karena kalau memang kita duga kista itu berhubungan dengan nyeri, biasanya bukan kista endometriosis biasa. Biasanya ada DIP-nya, ada perengketan. Jadi kalau hanya kistektomi, biasanya tidak kembali. Masih masih tetap nyeri. Operasi resikonya apa? Resikonya ya cadangan ovariumnya turun. Ya, seperti itu. Dan kita nggak bisa tes patensi. Nanti kalau misalnya menikah terus kita masa hanya kita operasi lagi hanya untuk tes patensi kan ya nggak lucu. Jadi itu mungkin yang harus didiskusikan dengan pasien. Betul. Ada pertanyaan lain? Ada Prof, niki ada 8 pertanyaan. Selanjutnya Dr. Irwin Lamtota bertanya, apakah bisa memberikan pil KB kombinasi sebagai HRT post THP SBO karena endometriosis plus adenomiosis wanita usia premenopause? Terima kasih. Monggo, silakan.
Iya, mau izin, Prof. Dr. Jimmy. Eh, iya, kalau pertanyaannya ini kan post TABSO kemudian diberikan COC pil KB kombinasi. Ya, itu betul malah hal. Jadi setelah TABSO pada mereka premenopause diberikan pil kombinasi COC, pil kontrasepsi yang ada preparat estrogen dan progesteronnya. Jangan diberikan hanya yang punya preparat estrogen karena disebutkan tadi di awal apa memberikan resiko untuk transformasi menjadi malignya. Jadi pilihannya memang pemberian pemberian dengan pil KB kombinasi. Sampai kapan diberikan sampai berkurang usia menopause secara natural. Iya itu. Ya, ampun bro. Dokter Jimmy mau nambahi? Enggak ada. Iya, betul. Ada pertanyaan lain? Oke, baik, Prof. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Eh, Niki ada pertanyaan kasus. Eh, saya pernah mendapatkan pasien post SC kurang lebih 6 sampai 8 bulan dengan keluhan dari bekas SC-nya ada pendarahan siklik setiap dia mens, tapi hanya sedikit. Saat datang konsultasi saat itu tidak lagi mens, tapi dikatakan pasien perdarahan tidak banyak, hanya minimal dari luka operasinya. Lalu saya jelaskan terkait risiko endometriosis. Saya sarankan periksa kembali saat mens, tapi belum kontrol lagi. Mohon arahan dokter terkait penanganan kasus tersebut. Terima kasih. Monggo, silakan ditanggapi. Iya. Maaf tadi agak putus-putus suaranya. Pasien seksio, poseksio, keluhannya apa, Oke, Mas? pos pos SC 8 bulan keluarnya bekas SC-nya ada pendarahan siklik setiap mens, tapi hanya sedikit, dokter. Iya. Iya, jadi mungkin perlu dievaluasi apakah perdarahan siklik dari tempat skarnya itu apakah berhubungan dengan namanya skar endometriosis karena memang pada pasien eh, poseksio memang ada risiko terjadinya namanya skar endometriosis sehingga cara evaluasinya bagaimana mungkin bisa dengan menggunakan MRI kalau mungkin USG mungkin kalau beberapa kondisi mungkin agak sulit ya cuman mungkin lebih mudah kita menggunakan MRI untuk melihat kedalamannya lapisan apa saja yang terkena. Tapi kalau betul itu endometriosis, memang idealnya adalah dilakukan eksisi, karena dia merupakan eksternal endometriosis. Mungkin seperti itu. Monggo. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter Haria Narotama, apakah pasien pasca op endometrioma kista coklat perlu dievaluasi ulang dengan USG dan USG-nya apakah harus transvaginal? Terima kasih. Iya. Izin mungkin saya dulu Dr. Jimmy. Eh iya kalau evaluasi memang dengan OSG itu lebih ideal kita melakukan OSG dengan transvaginal. Cuma kita juga harus lihat pasiennya. Ini operasi pada mereka yang sudah menikah atau belum. Jadi yang masih remaja atau mungkin sudah dewasa tapi belum menikah. Jadi kan kalau OSG-nya provaginal mungkin akan jadi problem. Jadi pilihannya ya OSG abdominal kalau ada lebih ideal lagi dengan MRI, cuma mahal. Nah, di sini mungkin untuk meningkatkan akurasi ya dengan kontrol kita evaluasi dengan keluhan. Apakah ada keluhan nyeri yang recurrent, kemudian quality life-nya bagaimana khususnya saat haid. Nah, mungkin kita pertajam di anamnesisnya. Kalau misalkan pasien sudah menikah itu lebih mudah kan karena USG Provaginam untuk mereka yang sudah terbiasa dan mereka yang sudah ahli di situ mungkin sampai mengevaluasi adanya di endometriosis. Ya. Mungkin juga bisa ditambah dengan vaginal tose atau rectal tose. Ya. Di situ kita bisa melihat atau melakukan evaluasi adanya nodul di belakang uterus. Jadi mungkin kita bisa evaluasi mungkin ada di endometrius di Leukamia uterina atau di Douglas atau
perlengketan itu juga bisa membantu. Jadi tidak serta-merta kita langsung melakukan imaging. Oke, Namun Ada berapa? pertanyaan lain? oke, izin menambahkan sebentar nih. Oke, pertanyaan menarik ya untuk evaluasi endometriosis, apakah menggunakan transvaginal atau dari abdomen. Ya. Memang tadi saya dijawab sama dokter Wiwit ya, memang idealnya transvaginal, memang karena transvaginal itu dia lebih apa namanya dekat dengan lesi target, kemudian apa itu resolusinya lebih tinggi ya. Jadi gambaran patologi pada di sekitar kavum Douglas, di sekitar vagina, di ligamentum sacroiliac itu akan lebih gampang terdeteksi ya menggunakan USG. Apa dibanding apa mungkin ada pengamatan itu dari USG transvaginal kalau untuk endometriosis atau mungkin perlengketan di daerah rektovaginal, septum, terus di daerah rektosigmoid ya yang bawah, di daerah kavum Douglas, di daerah sacroiliac itu kan deteksi USG itu minimal comparable dengan MRI ya. Sehingga mungkin lebih di prefer karena biaya apa real time ya sehingga di sana. Cuma kalau sudah lesinya agak tinggi mungkin apa namanya di parametrium di sigmoid apa agak ke atas ya memang tentu lebih superior MRI. Cuman memang apa itu kelemahannya adalah kalau belum nikah ya. Kalau belum nikah itu ya agak repot. Biasanya kami menawarkan ya ke pasien kalau misalnya berkenan kita westgate dari transrektal ya untuk kita evaluasi bagaimana profil dari sisanya, kemudian apakah ada peran kadang-kadang penting sekali untuk melihat kira-kira ini ada potensi endometriosis berat enggak? Ya, karena kalau sudah ada kissing ovari, karena ovarium kanan nempel di tengah, ovarium kiri nempel di tengah, bertemu, itu resiko terjadinya severe endometriosis itu akurasinya hampir 80%. Ada beberapa pengamatan. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan apakah perlu dioperasi ataukah ditunda, resikonya ovarium disease bagaimana itu sangat penting untuk evaluasi dari transvaginal. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Oke, Prof, saya lanjutkan. Pertanyaan dari Dr. Joko. Bagaimana terapi endometriosis jangka panjang pada remaja berkaitan dengan tumbuh kembang dan perkembangan seksualnya? Karena pernah menemukan hasil PA operasi kista coklat pada anak 14 tahun, dan apa jenisnya dan sampai kapan terapi tersebut? Terima kasih. Monggo, Sinten mau ditanggapi Pak Wiwit atau Pak Jimmy? Dulu nggak tidak begini. Iya, oke. Pak W dulu monggo silakan Pak W. Prinsipnya kalau pada remaja sebenarnya artinya kita pasti aktif ya di sini. Kalau memang tadi bisa diberikan medikamen rusa, kita berikan medikamen rusa. Tapi kalau memang kondisinya menjadi urgent, berarti sambil terjimi, ya mungkin dan bukan tidak ada pilihan lain yang lebih baik, mungkin terapi untuk pembedahan bisa kita lakukan. Tapi setelah pembedahan pun kita harus lanjutkan dengan pemberian terapi hormonal. Dan terapi hormonal kembali lagi tadi pilihannya adalah pemberian solusi. Sampai kapan? Ideal sampai pasiennya itu uh, menikah dan ingin punya anak. Karena kita punya PR di sini, mencegah kekambuhan. Kemudian terkait tumbuh kembangnya, uh, memang ini hal menarik ya. Pernah ada statement apakah pemberian uh, apa COC ini akan memenuhi tumbuh kembang. Uh, tapi juga ada beberapa yang menyebutkan dengan pemberian low dose estrogen itu COC tumbuh kembangnya juga tidak akan banyak terganggu, tidak terganggu di situ. Kemudian terkait dengan seksual, mungkin pertanyaan ini mungkin saya kurang jelas apakah perkembangan seksual dengan pada endometriosis akan terganggu atau tidak. Tapi mestinya kan kalau remaja mestinya belum ada seksual activity ya. Jadi selama terapi kita adekuat, kemudian setelah operasi manajemen juga adekuat, mestinya tidak ada problem tentang seksual activity ketika pasien sudah menikah. Gitu.
Ampun, Prof, Dok. Masih Oke. ada pertanyaan? Ya mungkin menambahkan sedikit ya sama Dokter Iwi tadi. Jadi memang kasus sulit itu ya kalau endometriosis pada remaja itu, apalagi kalau sudah ada endometriosis, apa ada kisah coklat ya, apalagi ada kisah coklat dari PA-nya. Cuman mungkin kalau ada endometriosis, apalagi sampai terjadi kista pada umur 14 tahun, apa namanya, mungkin yang harus diwaspadai apakah ada masalah di Mullerian outflow ya. Karena jarang sekali, amat jarang sekali pada wanita remaja apa terjadi endometriosis, apalagi sampai terjadi kista coklat. Ya, insidennya akan tinggi pada orang-orang yang ada gangguan outflow menstruasi, misalnya uterusnya di pelvis, misalnya apa ada apa itu eh, ada HWW sindrom ya, sehingga apa ada hematometra di mana cairan darahnya nggak bisa keluar. Ya, ya walaupun bukannya nggak mungkin ya bisa saja, cuman amat sangat jarang. Nah, kalau misalnya kita lakukan pasca operasi, memang idealnya memang harus diberi karena memang risiko rekurensi pada remaja ini sangat tinggi sekali karena satu umurnya masih masa reproduksinya masih panjang, eh, risiko terjadi kekambuhannya sangat tinggi. Nah, masalahnya pilihannya apa? Ya, pada beberapa rekomendasi memang lebih mengutamakan yang pil KB kontinu ya, karena untuk memberikan kesempatan untuk tadi pertumbuhan tulang ya apa untuk progresi nanti memang lebih kalau bisa mungkin selama mungkin masih bisa mungkin tidak di mungkin prioritas nomor dua ya. Kenapa? Karena resiko terjadinya gangguan pertumbuhan. Mungkin seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya seperti itu tetap berikan kalsium ya vitamin D untuk mengurangi risikonya terjadinya problem ini. Berapa lama? Minimal 2 tahun. Kalau dari beberapa rekomendasi minimal. Ya, ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Ada Prof. Nih, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Joko. Apakah operasi ischias atau operasi uterus yang lain bisa menyebabkan endometrium ke luka operasi sehingga menyebabkan lesi kista endometriosis di bekas lukanya? Monggo. Ada tanggapan? Iya, Oh, Pak Wi dulu, Pak. Iya, mau Pak Wi dulu. iya, Silakan. maaf. Agak putus-putus, Dok, tadi. Mohon maaf, diulangi Nih, pertanyaannya. baik dokter. Pertanyaannya apakah operasi ischias atau operasi uterus yang lain bisa menyebarkan endometrium ke luka operasi sehingga menyebabkan lesi kista endometriosis di bekas luka? Baik, baik, terima kasih. Pertanyaan menarik ya. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada CBC terkait dengan endometriosis eksternal di sini. Ada beberapa case memang di Sutomo sudah dikerjakan dengan endometriosis eksternal. Memang setelah ditelusuri, salah satunya terkait dengan riwayat pembedahan. Sebenarnya tidak hanya SC, bahkan operasi-operasi selain SC pun bisa terjadi endometriosis eksternal. Endometriosis dalam bentuk kista, misalnya endometrioma, kalau tidak hati-hati juga eh, di situ disebutkan juga bisa menyebabkan jaringan endometriumnya masuk ke jaringan subkutan yang kemudian tumbuh menjadi endometriosis eksternal di situ. Jadi eh, operasi-operasi SC itu juga perlu diperhatikan meskipun jarang saya tahu memang jarang, tapi bisa menyebabkan endometriosis ke bekas operasinya. Salah satu pencegahannya uh, ada yang menyebutkan bahwa hati-hati, kita jangan melakukan apa apa itu biasanya kalau kita operasi itu kadang kita memasukkan apa kasa kemudian masuk ke dalam uterus kemudian apa kemudian kita melakukan swab itu di dalam kapopitari kemudian secara nggak langsung menyentuh di bagian kulit. Nah, kemudian eh, tindakan yang lain setelah kita melakukan operasi kita disarankan untuk melakukan pencucian untuk meminimalisir jaran-jaran endometrium
yang keluar dari uterus. Jadi memang ada concern ke arah sana memang, tapi kasusnya memang sedikit. Baik, itu dari saya. Ya, jadi memang semua operasi yang melukai rongga rahim itu semua beresiko. Bukan hanya seksio, tapi misalnya mioektomi, ya, atau mungkin operasi apapun yang apa histerotomi katakanlah kita membuka mengakses kafum uteri, ya, itu semua berpotensi untuk terjadi endometriosis. Tidak hanya endometriosis, juga terjadinya adenomiosis yang justru lebih sering karena apa? Karena terjadi luka pada stratum basalis dari endometrium itu yang mungkin harus kita waspadai. Terus yang kedua bukan hanya itu kuret, ya, kuretase itu jenis juga meningkatkan risiko terjadinya adenomyosis karena dia melukai stratum basalis dari kafum uteri. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, Prof. Saya hanya menambahkan saja pengalaman pribadi saya. Pasien saya untuk saya lakukan transrektal ultrasonografi itu saya sangat menghindari karena saya sendiri pernah mengalami betapa sakitnya USG transrektal karena melawan peristaltik. Jadi kalau saya lebih senang MRI dibandingkan dengan transrektal sonografi. Transrektal sonografi itu bukan sakit, sakit sekali. Jadi tolong dipikirkan. Kalau pasien saya tidak akan melakukan transrektal sonografi. Lebih baik MRI. Ya, itu pesan itu pengalaman pribadi saya. Makasih. Barangkali ada pertanyaan lagi. Baik, Prof. Untuk pertanyaan tambahannya dari Dr. Haria, apakah endometriosis eksternal harus dilakukan operasi ulang untuk mengambil benjolannya atau bisakah cukup dengan farmakoterapi saja? Terima kasih. Monggo. Iya, ini rasanya sudah dijelaskan oleh Dr. Jimmy tadi. Ini rasanya sudah jelas. Jadi eksisi ya tadi Dr. Jimmy ya. Terapi pilihannya kalau endometrium eksternal. Jadi eksisi. Iya. Jadi bukan. Jadi tidak hanya. Jadi prinsip operasi endometrius eksternal penanganannya ambil jarak endometrius sebanyak mungkin sebenarnya. Apalagi kalau ini endometrius eksternal yang di kulit. Nanti kalau semakin besar, semakin sulit operasinya nanti. Iya, betul. Tapi jadi memang endometriosis eksternal itu sebisa mungkin memang dilakukan buat excision, ya. Oleh karena itu tadi yang penting adalah bukan hanya benjolannya saja, tapi adalah dia sejauh mana dia melakukan infiltrasi itu. Karena jangan sampai kita nanti sudah ngambil ternyata terus masih ada sisa, nanti operasi yang kedua itu juga bisa sulit. Ya, karena itu tadi misalnya tadi katakanlah yang di apa itu star apa seksio tadi itu kalau misalnya dari evaluasi ternyata mencapai di fasia dan fasianya luas mungkin ya kita harus kerjasama dengan bedah bedah plastik mungkin seperti itu ya untuk repairnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada yang perlu ditambahkan? Atau ada pertanyaan baru? Baik, Prof. Niki ada pertanyaan. Bagaimana penggunaan etanol 95% dimasukkan pada kista coklat dan radiofrequency ablation dengan thermal pada adenomyosis untuk mengurangi relapse? Terima kasih. Monggo. Ya, oke. Baik. Jadi memang ada beberapa teknik ya untuk mengurangi terjadinya kekambuhan pada endometrio apa pada kista coklat ya. Di sisi lain juga untuk mengurangi resikonya penurunan dari cadangan ovarium. Ya, memang ada alternatifnya dari memberikan
etanol ya. Etanol tadi dimasukkan ke dalam pista coklatnya tadi ya. Cuma memang ada beberapa concern bahwa kalau etanol tadi tumpah ya, bukan hanya etanol sebenarnya, larutan akustik ya sebenarnya. Dia khawatirnya terjadi peritonitis ya, karena kan memasukkannya belum tentu dengan laparoskopi, mungkin dengan sonografi ya. Sehingga alternatif lain ada beberapa yang mungkin yang jurnal itu yang menggunakan apa itu eh, Surgicel ya. Surgicel yang untuk apa mengurangi risiko perdarahan itu dimasukkan ke dalam eh, apa itu eh, pista coklat tadi ya. Mungkin bukan hanya itu, kalau misalnya pista coklatnya besar ya mungkin kalau hanya dimasukin itu aja mau berapa cc, mungkin di sebagian di distektomi terus sebagian dibakar dengan itu. Eh, apa namanya yang terakhir mungkin apa namanya alternatif lain ya untuk mengurangi risiko penurunan dari cadangan ovarium kita menggunakan two step. Two step itu artinya kisah coklat itu umumnya yang bisa mengganggu dan risiko terjadi perdarahan itu adalah kalau yang di dasar dari kisah coklat tadi ya, sehingga mungkin kisah coklat yang jauh dari apa dari medula mungkin kita lakukan distektomi, tapi yang di daerah medula kita berikan generis dulu misalnya seperti itu. Nah, alternatif lain mungkin kalau misalnya ada menggunakan CO2 laser, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu tidak semua center ada. Nah, untuk adenomyosis memang ada beberapa alternatif ya. Intinya kan mereduksi ukuran dari adenomyosis tadi. Bisa menggunakan RF itu thermal atau menggunakan HIFU, mungkin yang beberapa sudah melakukan mungkin di Jakarta ya. Atau mungkin menggunakan operatif yang dulu namanya OSADA itu. Cuman sekarang mungkin sudah agak jarang dilakukan ya. Risiko kambuhnya ya tetap ada risiko kambuh karena apa? Karena kan itu tidak apa tetap adenomyosis itu kan sama dengan endometriosis ya, sebabnya tidak diketahui dan apa resiko kambuhnya apapun yang dilakukan resiko kambuhnya tetap tinggi sehingga tadi dilakukan itu biasanya untuk kalau kita sudah rencananya mau apakah mau embrio transfer ataukah ya minimal embrio transfer mungkin seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Pak Wiwi, ada yang ditambahkan Cukup, Bro. atau ada pertanyaan lain barangkali? Monggo. Oke, baik, Prof. Ada pertanyaan lanjutan terkait kasus skar endometriosis dan misalnya kasus sudah tidak di ranah SPOG umum. Saya ingin tahu, dokter, apakah memungkinkan endometriosisnya eksisinya saat lagi mens supaya lebih kelihatan lesinya atau seperti apa ya? Mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih. Monggo. Iya. Eh, Tetap kalau kalau kita ini kalau secara malam ya kita kalau di sini tetap primernya tetap di objin ya di kita karena endometriosis itu kan memang penyakit yang di bidang objin. Kalau kita pengalaman di sini kita memang join secara multidisiplin dengan bidang lain, kemudian kita melakukan eksisi sesuai dengan keinginan kita tadi buat eksisi sampai kemudian infiltrasinya, jadi kita ambil sebanyak mungkin sampai sebersih mungkin lah uh, endometriusnya dan kemudian biasanya teman-teman dari bidang disiplin lain yang kemudian akan melakukan repair termasuk misalnya dengan fascia yang fascia terlalu lebar mungkin dari digestif akan membantu memasang mesh di situ sehingga penyembuhannya akan lebih bagus sehingga mencegah terjadinya hernia. Kemudian tadi apa lagi ya tadi pertanyaannya ya? Tadi les supaya kelihatan lesinya itu sih, dokter. Kalau lagi Supaya apa? mens, apakah Ah, memungkinkan ya eksisinya? kapan ya? Jadi kalau kalau pemberian pada endometrius itu eh, dulu saya ingat saya waktu itu saya Prof Samsul nih ya, waktu itu yang menyampaikan. Jadi idealnya dilakukan pada fase luteal bukan bukan fase menstruasi atau fase apa fase apa proli- jadi fase luteal jadi setelah jadi di mana progesteron sudah ada. Jadi kalau kalau di
kalau di awal progesterone belum ada, nanti setelah kita operasi masih ada pengaruh dari estrogen yang kemudian membuat lesi-lesi endometrium yang mungkin masih ada itu akan tetap tumbuh. Jadi idealnya berdasarkan Solutel. Jadi setelah mau subur ya diberikan dilakukan operasi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jika didapatkan kasus kisah coklat dan sangat lengket dengan organ sekitarnya, apakah boleh saya reduksi cairan kistanya saja, kemudian saya lakukan rujukan ke FER, atau mungkin masih ada yang bisa saya kerjakan durante op? Terima kasih, Dokter. Monggo, silakan. Izin saya jawab dulu nih, soalnya ini kebetulan saya juga mau diskusi. Nggih, saya. Pertanyaan baik ya. Apabila kita mendapatkan kisah coklat, terus ternyata lengket semua ini nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana ini? Apa? Konsul bedah, mungkin bedahnya juga resiko apa? Melukai itu juga tinggi. Sehingga sebenarnya jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah justru pada pemeriksaan preoperatif. Justru kuncinya endometriosis ini bukan pada saat operasi, kuncinya adalah pada saat pre-operasi, ya. Sehingga tadi endometriosis itu jangan terus kita terus dibuka, ya, terus lengket ditutup, dipikirin, ya itu outcome-nya juga nggak akan bagus. Ya. Satu, apa, pasiennya juga kasihan, dia nyerinya juga tidak membaik, ketambahan ketambahan apa itu luka operasi ya. Mungkin ada baiknya mungkin pada pasien-pasien yang berpotensi tadi. Sehingga tadi kenapa tadi saya tekankan adalah evaluasi preoperasi menggunakan lesi vaginal itu mungkin bisa mengurangi risiko-risiko tadi. Dan jadi kita lakukan palpasi di manual bersama dengan USG. Kemudian kita lihat ada sliding sign apa enggak, ada kissing ovari apa enggak. Kalau ada kissing ovari, ya kemungkinan besar sudah severe ini orang ini. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu. Maaf. Ada lagi pertanyaan? Saya hanya menambahkan saja bahwa operasi yang kedua itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan operasi yang pertama. Karena operasi yang kedua, yang pertama itu akan meninggalkan perekatan dan jaringan-jaringan fibrosis. Hal itu akan sangat menyulitkan operator berikutnya. Oleh karena itu, saya sarankan lebih baik operasi itu tuntas. Sekali diharapkan jangan sampai ada operasi yang kedua. Karena teknik operasi dan resiko komplikasi dari operasi yang kedua itu akan sangat besar. Monggo, barangkali ada pertanyaan atau jawaban atau tanggapan lain, monggo. Ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan sebenarnya masih banyak, namun waktunya sampun habis, Prof. Oh, waktunya sudah habis ya. Ya, Iya. monggo kalau yang mau tanya langsung aja ke telepon ke Dokter Wiwit atau Dokter Jemi atau Dokter Seto. Iya, monggo. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah ya? Saya kira sudah cukup Pak Seto. Iya, Prof. Mohon maaf tadi saya juga ada kegiatan. Iya, alhamdulillah sangat seru. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Prof. Samsul atau Dokter Jimmy atau Dokter Wiwit. Monggo, Prof. Untuk pesan. Ya, mungkin Prof Samsul aja, monggo Prof. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Seto.
Oke, mungkin simpulan Prof atau pesan Prof tentang endometriosis ini, terutama penanganan pasca operasi Prof, sebagai simpulan dari diskusi 1 jam tadi kita. Ya, monggo. Oke, baik. Terima kasih kepada Prof Samsul, Dr. Jimmy, maupun juga Dr. Wiwit. Alhamdulillah luar biasa, pertanyaan seru dan terbukti pertanyaan banyak sekali, luar biasa, sudah 20 pertanyaan lebih, cuman mungkin memang hanya sebagian besar sudah terjawab, hanya ada sebagian yang belum terjawab. Mungkin nantinya akan jadi catatan kami bahwasanya topik endometriosis tidak hanya pada saat kasus primer ya, mungkin saat pertama kali ditemui, tapi juga kasus yang istilahnya sudah pasca tindakan atau pasca operasi, utamanya ternyata juga permasalahannya belum selesai. Jadi yang seperti dipesankan oleh Prof Samsul dan juga Dr. Jimmy dan Dr. Wiwit tadi. Sehingga nanti harapannya tentunya ada koordinasi antara teman-teman sejawat yang ada di manapun dengan mungkin tentunya tempat rujukan tersier. Mungkin sekian, terima kasih sekali lagi kepada Prof Samsul, Dr. Jimmy, Dr. Wiwit sudah mengisi tanya apa saja pada hari ini. Kita ketemu lagi dalam tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. 1 jam cukup untuk bisa diskusi tentang pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Samsul, Dr. Jimmy, Dr. Wiwit, matur nuwun. Sama-sama. Cuma jangan menganggap sembuh endometriosis itu aja. Endometriosis itu penyakit seumur hidup. Terima kasih. Iya, Prof. Engage, encourage, and enhance women's quality of life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinekia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.